Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam meyakini adanya kehidupan setelah berakhirnya kehidupan dunia, yakni masuk surga atau neraka. Selain dari golongan manusia, sejumlah hewan disebut akan masuk surga. Keterangan mengenai hewan yang masuk surga ini termuat dalam kitab Miskatul Anwar karya Imam Al-Ghazali melalui riwayat Mukatil dan turut dinukil dalam Sirah Badi'uz Zaman Said An-Nursi. Dikatakan, roh sejumlah makhluk, khususnya dari kalangan hewan, akan menuju alam kekal bersama jasadnya. Dalam Hasyiah Kisah Al-Miradi, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga. Meski dalam kitab itu tidak disebutkan satu persatu secara lengkap. Tetapi berikut ini disampaikan ulasan-ulasan singkatnya sesuai dengan yang dijelaskan kitab-kitab sirah dan tarikh. 1. Burak tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Burak merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Burak itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama burak sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Pasalnya, ia melaju dengan sangat cepat secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Burak merupakan hewan seperti kuda, berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya, ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelebihannya, selain berjalan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat jalan menurun, dan kaki belakang terangkat saat jalan menanjak. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga. Demikian seperti hadis riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud. 2. Unta Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. Namun di antara penduduk Samud ada yang jahat dan sampai tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Samud itu, Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Saleh dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dikabarkan, unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. Dan kerasulan Nabi Saleh pun diabadikan Al-Quran. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surat Al-A'raf 7:73. 3. Anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai usaha sempat ditempuhnya bersama istrinya Sarah. Tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Pada suatu hari, datanglah 3 tamu yang tak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Sayangnya, ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya, ketiga tamu itu jelmaan malaikat yang diutus Allah. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan anak. Anak itu tak lain adalah Ishak. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Lebih lengkapnya, kisah ini tercantum dalam surat Ad-Dzariyat ayat 24-30. 4. Kambing gunung Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Ujian itu sungguh berat mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun, berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihi salam diganti dengan seekor kambing yang gemuk nan sehat. Rupanya, begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkannya dari penyembelihan sang ayah. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah As-Saffat ayat 102-107. Dan berawal dari kisah ini,
kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. 5. Hudhud Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Sabah. Sepulang dari satu perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Rupanya Allah memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang hebat, sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya, Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung. Hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Setelah mengantarkannya, hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Sabah. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespons surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihi salam. Berkat jasanya, burung hudhud pun dijamin Allah masuk surga. 6. Semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihi salam, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya, agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihi salam meminta pasukannya berhenti seraya memberi kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari pembicaraannya, terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintah kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga melupakan kekuasaan Allah. 7. Anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Decianus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9-22. 8. Ikan yang menelan Nabi Yunus. Dikisahkan, perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi salam mendapat penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus orang pendatang. Hingga akhirnya, Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya, satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya, sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu, ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan mendakwahi mereka, sejumpanya dengan mereka. Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya, sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintah ikan menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. 9. Sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya.
Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas, Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya, seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersin, dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya, sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuh kamu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. 10. Keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihi salam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati, Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah. Begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang. Bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga. Itulah rangkuman dari 10 hewan yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat untuk kamu. Dan semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Wallahualam bishawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.